Halo, selamat malam. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan beberapa arahan ya tentang cara kerja atau deskripsi dari pin-pin yang ada pada sebuah AC atau CEO ya. Oke, kita mulai ya. Requirement-nya, persyaratannya yang harus dipenuhi dari sebuah chip CEO atau EC ini. Yang pertama adalah Anda mesti pastikan ya namanya PCC, APCC dan VDD ya. Jadi tiga suplai tegangan ini ya. Tiga suplai tegangan ini ya, VDD, PCC dan APCC ini wajib hadir pertama kali untuk mensuplai tegangan CEO-nya ya. Ya, nomor satu itu ya. Yang kedua adalah Anda pastikan ya AC-nya itu sudah mendapatkan perintah reset ya. Atau nama lainnya adalah EC reset ya. Nama lainnya juga ada yang bernama power on reset ya. Ada juga yang namanya WR reset ya. Jadi macam-macam ya di dalam penerapannya di lapangan. EC reset hadir sebelum tombol on ditekan. Di mana EC reset itu terdiri dari sebuah rangkaian resistor dan kapasitor yang membentuk rangkaian R dan C. Ya, tujuan utamanya adalah ya, supaya tegangan standby dengan EC resetnya itu timingnya berbeda. Jadi tegangan standby dulu ya sudah hadir dalam beberapa mikrodetik, akan tampil atau akan dihadirkan yang namanya tegangan reset atau EC reset, dan hadirnya itu sebesar 3,3 volt hadir sebelum di switch. Itu poin pentingnya ya. Poin penting lain adalah di sini ya, kita lihat clock atau X clock ya, sebesar 32,768 kHz. Ada dua model ya di lapangan itu ya. Kalau EC-nya itu memiliki clock sendiri ya, itu dinamakan dengan internal clock ya, sama sebesar 32768 ya. Tetapi kalau EC-nya tidak memiliki clock ya, maka clock untuk EC ini ya, diberikan atau berasal dari EC ya, dengan nama SUS clock ya. Jadi ini ada internal clocknya ya, ada internal clock di dalamnya. Kalau ini murni berasal dari clocknya milik PCH atau SB ya. Kita ke atas lagi ya. Selanjutnya pin lainnya dari EC adalah lead close atau lead switch ya. Pada motherboard normal ya, lead switch ini bernilai 3 volt ya. Lead switch akan bernilai 0 manakala ya posisi dari layar kita ditutup atau dalam kondisi tertutup ya, maka nilai lead close ini atau lead switch ini bernilai 0 volt. Kasus yang sering terjadi ya, di lapangan yang masalahnya ditimbulkan oleh lead switch ya, salah satunya adalah saat laptop itu nyala dengan layar eksternal ya, tetapi dengan layar internalnya itu tidak tampil ya, maka hal pertama yang harus Anda pastikan adalah lead close atau lead switch ini ya. Jika lead switch ini ya terukur 0 volt ya, maka bisa dipastikan penyebab eksternal bisa, internalnya tidak bisa,
dikarenakan sirkuit dari lead switch. Lead switch ini berupa IC ya, umumnya bentuknya seperti MOSFET 3 kaki ya, tapi sebetulnya itu adalah sebuah IC lead. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, poin yang berikutnya adalah pin deskripsi lainnya adalah USB power on. Jadi dalam beberapa model USB-nya akan bekerja ya jika ada perintah on dari CEO. Nilainya ini sebesar 3 volt. Jadi kalau SB-nya itu sebagai controllernya ya. Nah, controllernya itu untuk aktif dia membutuhkan perintah dari luar. Nama lainnya adalah USB power on. Ya, itu untuk mengaktifkan powernya USB. Yang lainnya adalah touchpad atau TP data dan TP data dan TP clock ini adalah komunikasi data dua arah ya, antara CEO dengan touchpad-nya. Kegagalan dalam touchpad itu bisa dikarenakan karena tidak adanya komunikasi antara controller touchpad yaitu CIO atau SIO ya, atau AC dengan touchpad-nya sendiri. Anda butuh pengecekan di sini dengan menggunakan oscilloscope. Cek bila terjadi gangguan pada touchpad yaitu komunikasi data antara controller touchpad dengan touchpad-nya sendiri.